Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan limpahan kenikmatan yang telah kita nikmati hari ini. Berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakannya. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah merubah paradigma pemikiran dari pemikiran yang jahiliyah kemudian ke pemikiran yang islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul keistimewaan nuzulul Quran. Dari 12 bulan yang ada dalam kalender agama Islam, Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa. Karena keistimewaannya, Ramadan mendapatkan julukan sebagai Sayyidus Syuhur, raja dari seluruh bulan. Atas julukan ini ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang dimana malam itu jikalau kita melakukannya kebaikan, jikalau kita melaksanakan suatu kebaikan, maka kebaikan di dalam itu lebih baik daripada kita melakukan kebaikan di malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Ramadan adalah bulan istimewa. Kenapa disebut bulan yang istimewa? Karena jikalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka bulan Ramadan akan dilimpahkan dan dilipat gandakan nilai-nilai pahala di dalamnya. Pada kesempatan ini penting bagi kita mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi agama Islam, yaitu malam pertama diturunkannya ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu pada malam Jumat, malam yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengkaji kembali penting dari penjelasan ini, peristiwa ini, pelajaran yang dapat kita petik yaitu adalah ketakwaan, agar ketakwaan pada diri kita semakin meningkat. Kemudian keyakinan kita semakin kuat terhadap kitab suci Al-Quran yang isinya dapat memberikan petunjuk bagi umat Islam dan juga mendapatkan dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali turunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan juga akan menjadi pembeda daripada yang hak dan yang batil. Adapun ayat pertama Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat pertama sehingga ayat kelima dalam surah Al-Alaq. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini tidaklah langsung dengan satu paket ataupun satu mushaf atau langsung jadi, melainkan Al-Quran diturunkan ke dalam muka bumi ini melainkan dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap.
Dengan tahapan tersebut kita mudah untuk menghafal, kita mudah memahami. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada umat manusia agar tidak mempersulit daripada siapa saja yang ingin menghafalkannya dan ingin mengajarinya. Faktanya banyak daripada para sahabat Rasulullah SAW yang telah menghafal Al-Quran. Namun di fase berikutnya banyak sekali para sahabat yang telah meninggal karena adanya peperangan dan pertempuran terhadap orang Islam kepada kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu muncul sebuah gagasan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar para sahabat itu membukukan atau mengkitabkan suatu mushaf Al-Quran menjadi suatu kitab yang sehingga generasi setelah para sahabat bisa menikmati daripada isi dalam Al-Quran tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti akan membawa kita untuk diberikan syafaat kepada kita bagi para pembacanya. Begitu besar fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya. Terlebih lagi pada bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang diturunkannya ayat pertama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir marilah kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa semangat dalam membaca Al-Quran, karena dengan membacanya hati kita menjadi tenang dan kegundahan dunia akan semakin mulus jikalau kita membaca Al-Quran dan memahaminya. Momentum Ramadan menjadi peluang besar untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Marilah kita mengisi sisa Ramadan ini dengan selalu memperbanyak membaca dan mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Sekian dari saya. Jika ada salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika itu ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.